Halo Sobat Garuda, proyek naturalisasi Timnas Indonesia belum berhenti. Setelah sukses dengan nama-nama seperti Jay Itzes dan Kevin Dix, kini muncul 3 nama besar yang dikabarkan masuk radar PSSI untuk memperkuat skuad asuhan John Hartman. Siapa saja mereka? Dan seberapa mahal nilai pasar mereka? Mari kita bahas. Pertama, Pascal Struijk, tembok kokoh dari Leeds United. Nama pertama adalah nama yang sudah lama diidam-idamkan fans Timnas, yaitu Pascal Struijk. Bek jangkung setinggi 190 cm ini merupakan pilar utama Leeds United di kasta kedua Liga Inggris. Struijk memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya. Dia adalah bek modern yang sangat tenang saat memegang bola, jago dalam duel udara, dan memiliki kemampuan build-up serangan yang luar biasa. Harga pasar? Berdasarkan data terbaru Maret 2026, harga pasar Pascal Struijk sangat fantastis, yakni mencapai 382,40 miliar rupiah. Jika bergabung, ia otomatis akan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara. Selanjutnya, ada talenta muda berbakat dari A-League, Luke Vickery. Pemain berusia 20 tahun yang membela MacArthur FC ini sedang menjadi pembicaraan hangat karena performa kinclongnya di A-League dan AFC Champions League 2. Vickery adalah pemain serba bisa. Meski sering beroperasi sebagai pemain sayap kanan, ia juga sangat tajam saat diplot sebagai striker utama. Kelebihan utamanya adalah kecepatan dan kemampuan menggunakan kedua kakinya dengan sama baiknya. Harga pasar, sebagai pemain muda yang sedang naik daun, Luke Vickery memiliki nilai pasar sekitar 4,35 miliar rupiah. Angka ini diprediksi akan terus meroket seiring menit bermainnya yang reguler di Australia. Terakhir, ada nama Dean Zandenberg, solusi lini depan Garuda. Terakhir, ada nama Dean Zandenberg. Penyerang kelahiran Belanda ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok. Zandenberg dianggap sebagai kepingan puzzle yang hilang untuk mengisi kekosongan di ujung tombak Timnas. Dengan postur 188 cm, Zandenberg adalah tipe striker target man yang kuat. Namun, ia juga fleksibel dan bisa bermain sebagai second striker atau gelandang serang. Musim ini ia terus membuktikan ketajamannya di kompetisi Belanda. Saat ini, Dean Zandenberg memiliki nilai pasar di kisaran 3,48 hingga 3,91 miliar rupiah. Nilai yang sangat kompetitif untuk striker yang sudah teruji di kompetisi Eropa. Dengan hadirnya pemain-pemain berkualitas seperti Struijk, Vickery, dan Zandenberg, mimpi Indonesia untuk bersaing di level dunia kini bukan sekedar angan-angan. Namun, semua kembali ke proses administrasi dan keputusan pelatih. Menurut kalian, siapa dari ketiga pemain ini yang paling mendesak untuk segera dinaturalisasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk info terbaru Timnas Indonesia lainnya. Salam Garuda! John Hartman lebih pilih Beckham putra ketimbang Ricky Kambuaya. Beckham pemain titipan siapa? Ricky Kambuaya untuk pertama kalinya nggak masuk skuad Timnas Indonesia sejak debut 2021 di era STY. Dan ini kejadian di era John Hartman pas penentuan 24 pemain buat FIFA Series nanti. Jujur aja, ini keputusan yang bikin banyak orang kaget karena Kambuaya tuh tipikal pemain kerja keras dan sering jadi pembeda di momen penting. Tonton pertandingan Timnas Indonesia, klik link bio gua. Tapi yang bikin makin jadi bahan omongan, Hartman malah pilih Beckham putra. Bukan ngecilin ya, tapi secara pengalaman dan konsistensi masih jauh dibanding Kambuaya. Jadi wajar kalau muncul pertanyaan-pertanyaan liar. Tapi ya balik lagi, ini bisa aja murni keputusan taktik. Gimana menurut lu? Lawannya cuma Saint Kitts and Nevis dan Bulgaria. Harusnya Timnas Indonesia dengan mudah naik ke pot 3 drawing Piala Asia 2026. Drawing Piala Asia 2027 akan berlangsung tanggal 11 April 2026. Artinya FIFA Matchday Maret ini akan menjadi batas akhir untuk semua negara yang lolos memperbaiki ranking mereka semaksimal mungkin untuk persiapan drawing tersebut. Saat ini sudah 21 negara yang dipastikan lolos dan Indonesia berada di peringkat ke-19, pot ke-4. Jika Indonesia berhasil menyapu bersih FIFA Series dengan kemenangan, maka Indonesia akan menyalip Korea Utara yang berada di peringkat ke-18, pot ke-3. Jika Indonesia menyapu bersih FIFA Series, maka Indonesia akan mendapatkan poin
10,15 dan menjadi total poin 1154,88 poin dan sudah dipastikan mengungguli Korea Utara yang tidak memainkan FIFA Matchday pada bulan Maret ini. Saat ini timnas Indonesia berada di pot 4 bersama Uni Emirat Arab dan Singapura. Namun dengan catatan Indonesia bisa naik ke pot ketiga jika 3 tim tersisa yang lolos adalah negara-negara dengan ranking di bawah Indonesia seperti Yaman, Turkmenistan, dan Filipina. So, menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Let's go! Training camp timnas Indonesia sudah memasuki hari ketiga nih, Bray. Yang mana isi latihannya itu berupa fondasi, standarisasi, dan identitas timnas Garuda nih, Bray. Sebenarnya waktunya mepet deh. Kalau ibarat rumah, fondasi itu yang paling lama. Makan waktu hampir 40% dari pembuatan rumah, bener nggak, Bray? Belum bikin kerangka, belum nyemen, belum lagi ngecor, bener nggak? Dan menurut gua TC ini terlalu singkat ya. Jadi gua nggak berharap apa-apa nih di friendly match atau di FIFA Series ini. Karena masih banyak uji coba, trial, dan errornya, Bray. Jadi di dalam fondasi itu bisa terdiri dari latihan fisik, ada latihan taktik juga, terus juga ada latihan dasar seperti passing, shooting. Nah, itu juga ada nih di TC ini, Bray. Dan menurut gue ini masih kerangka ya, masih dasar banget. Butuh waktu untuk merakit, untuk bisa masuk nih filosofinya bermainnya John Hartman ke pemain timnas. Lagi dia juga baru pertama nih, Bray, ngelatih negara di Asia. Culture-nya pasti beda lah. Ya, walaupun masih ngerakit, tapi gue berharap jangan kalah lah sama St. Kitts and Nevis yang negara penduduknya tuh cuma 50.000 orang doang. Ya, mini-mini menang di situ deh. Kalau Bulgaria kalah ya gue oke-oke aja. Jadi menurut lo gimana, Bray, tentang TC timnas Indonesia nih, Bray? Tulis di komen, jangan lupa follow gue. Gelo sekali lagi gelo berita ini tentang JIZES. Gelo. Timnas Indonesia punya pemain seperti Bang JIZES. Market value-nya semakin lama semakin naik. Dari 10 juta euro sekarang udah 11 juta euro. Bahkan harganya JIZES sekarang sudah melampaui harga tertinggi dari pemain timnas Indonesia yang lain, yaitu Mads Hilgers. Bahkan nggak cuman sampai di sini. Kalau seandainya di musim depan Bang J ini direkrut oleh Juventus atau AC Milan, bahkan Inter Milan dan tim-tim lain, kabarnya Sassuolo sudah mematok harga sebesar 40 juta euro untuk Bang JIZES. Kemarin nih ada dari rival kita, tetangga kita bilang katanya JIZES setara sama Facundo Garces. Izin, ini mah beda level. Mohon maaf ini ya, fans sebelah nih, tetangga kita nih yang berbaju kuning, mohon maaf, beda level. Facundo Garces dan JIZES masih lebih bagus JIZES. Coba menurut kalian gimana teman-teman tentang berita ini? Tulis di kolom komen dan share video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa follow akun gua, teman-teman. Ayo kita diskusi lagi. Thank you. Fans Barca, fans Madrid, stop kalian berdebat. Kalian harus bersatu demi satu nama timnas Indonesia. 2 pertandingan di bulan Maret melawan St. Kitts Nevis, dan kalau menang sudah pasti melawan Bulgaria. Kabar terbarunya, timnas sudah menjalani sesi latihan. Dan salah satu pemain yang paling gua tunggu kembali itu adalah Elkan Bagot. Gua udah gak sabar tuh ngelihat Elkan Bagot duet sama Bang Jai, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan udah siap menyambut umpan-umpan cantik dari Kelvin Verdong, Kevin Dix. Kalau ada Tom Haye, mungkin si Elkan bakal sering kayaknya cetak gol lewat sundulan. Jadi intinya stop rivalitas dalam klub, semuanya bersatu. Fans Persib, fans Persija, Arema, Persebaya, MU, Barca, Madrid, semuanya bersatu demi satu nama timnas Indonesia. Let's go. 2 kemenangan. John Hartman. Jika Pascal Sturridge resmi menjadi WNI, maka nilai pasar timnas Indonesia akan berada di nomor 4 se-Asia. Wih, keren sih ini. Yap, seorang Pascal Sturridge saat ini memiliki market value sebesar 278,11 miliar. Dan jelas dengan market value sebesar ini, jika Pascal resmi menjadi WNI, maka market value seorang Pascal itu akan mendongkrak secara drastis nilai pasar dari timnas Indonesia. Dimana seperti yang kita tahu, harga pasar timnas Indonesia saat ini yaitu 641,82 miliar.
miliar dan menempati peringkat ke-6 se-Asia. Dan kalian bisa bayangkan jika nilai pasar timnas Indonesia saat ini ditambahkan dengan market value dari Pascal Struijk, maka total nilai pasar timnas Indonesia menjadi 919,83 miliar, yang artinya akan menggeser posisi Uni Emirat Arab di peringkat keempat se-Asia. Tapi pertanyaannya, apakah Pascal Struijk mau membela timnas Indonesia?